Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Bekarangan. Kali ini sudah ada media polybag. Media polybag ini merupakan media sisa dari saya menanam jahe kemarin ya. Ya sudah saya diamkan beberapa hari. Lalu media ini sudah terkena hujan dan seterusnya. Untuk medianya, media tanamnya saya pakai apa? Silahkan tonton di video saya sebelumnya. Karena ini adalah media tanam yang rahasia. Belum pernah dibagikan oleh rekan-rekan yang ada di YouTube. Tetapi kalau ada ya saya kurang tahu ya. Kali ini media ini saya coba tanam ini ya, lengkuas. Lengkuas ini adalah bibit yang saya dapatkan dari mertua saya yang kebetulan kemarin tuh memanen lengkuas yang cukup banyak ya di pekaran bawah. Kalau yang ini kan sudah saya tanam jahe merah ya. Masih sisa 3 polybag lagi saya coba tanam lengkuas. Kenapa kok saya pakai? Karena saya melihat itu media polybagnya cukup besar ya. Dan bibit yang mau saya tanam di sini tuh yang cukup besar. Takutnya nanti kalau saya pakai polybag yang kecil, jatuhnya itu malah saya yang repot sendiri ya. Karena nanti belum waktunya dipindah malah harus dipindah karena medianya terlalu kecil. Makanya ini khusus yang bibit yang besar-besar yang kemarin sudah saya videokan, itu saya tanam di polybag yang agak besar sedikit. Tinggal mudah sekali ya, kita masukkan tangan, kita buat lubang, lalu sebesar yang kita inginkan, tinggal kita masukkan bibit yang akan kita tanam, lalu tinggal kita tutup kembali. Hanya seperti itu, mudah sekali. Berarti siapapun bisa melakukannya ya. Tetapi saya kira kok yang punya bibit atau jual bibit lengkuas itu agak jarang ya. Karena terus terang harga lengkuas itu cukup murah, tidak semahal jahe. Tetapi tidak masalah karena target saya itu kalau bisa mempunyai rimpang-rimpangan ya. Kalau temu lawak saya sudah punya banyak, temu kunci juga banyak, temu ireng juga banyak. Itu malah mau dibabat semua ya. Karena memang harganya tidak terlalu menjamin petani. Jadi kalau sobat-sobat tanduran punya link, punya channel, punya kenalan yang bisa membeli dengan harga yang bagus, baik temu lawak, temu ireng, atau temu kunci, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Semoga saja itu menjadi jalan rezeki dari saya, agar tanaman yang tadi itu tidak dihancurkan dengan sia-sia. Oke, ini yang ketiga, lengkuas yang ketiga sama kita buat lubang dulu. Kita kira-kira bisa masuk lengkuasnya atau tidak. Kalau tidak, kita besarkan lagi lubangnya. Ini kita coba cek ya. Ini ada calon tunas, ada calon tunas, ada calon tunas. Walaupun ini batangnya agak patah tidak masalah ya. Yang penting kan ada calon tunas baru. Itulah poin pentingnya di sini ya. Tidak asal kita menanam, tetapi kita lihat apakah yang akan kita tanam itu memiliki calon tunas baru atau tidak. Begitu juga ketika kita menanam jahe ya, atau rimbang yang lain, kita pastikan itu ada mata tunas yang sekiranya nanti akan tumbuh. Oke, ini saya tata kembali dan terakhir siap saya kocor dengan air jakaba ya untuk ketiga ini. Dan itulah lengkuas yang sudah tumbuh ya. Rencana itu tuh pengen saya taruh di polybag ini. Tetapi kok mertua saya katanya memanen lengkuas dan katanya lengkuasnya jumbo-jumbo ya, besar-besar, makanya saya tertarik untuk menanam lengkuas ini di polybag dan nanti rencana akan saya pindahkan di media karung. Sambil saya menunggu media karungnya sudah siap dan media tanamnya juga siap. Terakhir ini ya, saya kocor dengan air jakaba. Kalau kepekatannya berapa silahkan cek di video saya di percobaan gila aplikasi Jakaba. Di sana ada ya, saya berikan tutorial berapa yang saya gunakan, air jakabanya berapa, airnya berapa. Lalu ini sisanya ini rencana mau saya tanam di polybag yang ada di dalam sana ya, di dalam sana. Itu memang sengaja saya buatkan polybag yang banyak, memang mau saya buat nanam lengkuas yang tadi ya, yang ada di ember. Dan ini kencur ya, kencur atau kunyit. Ya kunyit atau kunir. Kalau kencur kan berbeda.
Kencur itu yang kuning. Kok kuning? Yang putih. Kalau kunyit atau kunir itu yang kuning. Ini sudah saya buatkan video, silahkan cek di video saya sebelumnya. Dan ini kan masih ada sisa. Sisanya ini memang saya sengaja buatkan untuk menanam dari lengkuas. Tetapi sebenarnya bukan bibit ini ya yang mau saya tanam, tetapi bibit yang tadi yang ada di ember seperti yang sudah saya katakan tadi. Ini kurang lebih panjangnya 0,5 meter lebih ya. Tapi tidak masalah. Karena ini namanya juga saya diberikan oleh mertua saya. Katanya itu sebenarnya mau ditanam di pekarangan dekat rumah. Tetapi karena saya minta, boleh nggak kalau saya tanam di polybag? Katanya boleh. Ya udah, saya ambil semua, siap saya tanam dan saya buatkan video. Sebenarnya kalau ditanam di polybag atau di karung itu adalah mempermudah kita memanen ya. Walaupun nanti saya kira hasilnya tidak bisa maksimal. Kenapa tidak bisa maksimal? Karena rimpang ini kan pasti menyebar ya, bisa ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas. Kalau media polybag, media karung kan terbatas. Sedangkan kalau media di tanah atau di lahan itu kan terserah ya, kita mau geser ke kanan, geser ke kiri, ke bawah, atau menjulang ke atas itu tidak masalah ya. Dan ini ternyata setelah saya diamkan beberapa hari itu muncul ini ya. Ini adalah sebenarnya masalah petani. Ini adalah cacing ya. Cacing ini yang kemarin tuh saya buat video dari casting. Itulah cacingnya seperti ini. Tadi sudah saya bersihkan. Cacingnya saya pindahkan di media kompos ya. Kompos yang saya buat biar mempercepat proses pembusukannya. Ini ya, sudah rimbang keberapa ya? Kok saya lupa. Yang penting buat lubang di tengah, masukkan rimpangnya. Kalau belum bisa masuk, perbesar lagi lubangnya, masukkan, tutup. Hanya seperti itu, mudah sekali untuk menanamnya ya. Kalau untuk merawatnya ya, saya juga masih belajar ya. Nanti kalau saya sudah menemukan tekniknya menanamnya seperti apa, saya pasti akan bagikan kepada sobat-sobat tanduran semua. Jadi silahkan ikuti channel saya biar selalu mendapatkan informasi-informasi yang saya berikan ya. Dan terus terang ini masih banyak sekali yang pengen saya bagikan kepada sobat-sobat tanduran. Silahkan dukung channel saya menjadi salah satu channel yang bisa memberikan informasi tentang pertanian. Selanjutnya masih sama, kita buat lubang di tengah, lalu kita siapkan rimpangnya. Untuk rimpang sendiri ini, rimpang lengkuas ini pasti ada calon tunas baru ya. Ini entah ini disengaja atau tidak, saya kurang tahu ya. Katanya kan saya tidak ikut ketika memanennya. Kalau ketika saya ikut panen, pasti saya juga tahu ya kondisi di lingkungan sekitar ketika dipanen itu seperti apa. Jadi perlakuan nanti ketika saya tanam kembali di polybag itu seperti apa. Tetapi ini terus terang memang pengalaman pertama saya dalam mengurusi rimpang-rimpangan ya. Kemarin sudah ada jahe, ada kunyit, lalu sekarang ada lengkuas. Nanti kalau ada kesempatan lagi saya pengen kencur, terus yang lainnya, rimpang-rimpang yang lain yang kira-kira harga jualnya bagus. Kalau untuk temulawak, temu ireng, temu kunci, itu sudah banyak sekali ya di pekarangan-pekarangan, baik di pekarangan saya maupun di pekarangan tetangga. Jadi kalau mau dibuatkan di polybag kok sepertinya kurang baik ya. Dan ternyata masih ada sisa, ini coba saya cari polybag yang besar-besar ya. Karena ini kan saya menggunakan polybag bekas, polybag sisa. Jadi adanya itu ya udah itu yang saya pakai. Karena saya termasuk orang yang tidak suka membuang-buang barang yang masih bisa digunakan. Ya selain hemat, kita juga bisa melindungi bumi ya. Walaupun sebenarnya saya masih menggunakan beberapa pupuk pabrikan, tapi ya tidak masalah lah. Yang penting penggunaan dari pupuk pabrikan itu masih bisa terkontrol. Dan katanya kan sekarang pupuk pabrikan harganya cukup mahal ya, dan sangat susah untuk mendapatkannya. Jadi sobat-sobat tanduran itu adalah pilihan sendiri ya, mau menggunakan pupuk pabrikan ataupun pupuk racian sendiri bebas terserah. Kalau saya pribadi masih ada campuran pupuk sendiri dan pupuk pabrikan. Yang penting hasilnya maksimal.
dan tidak terlalu banyak menggunakannya. Itulah yang saya pikirkan ya. Kalau sobat-sobat tanduran silahkan menggunakan tekniknya sendiri. Saya juga tidak mau menggurui karena saya yakin sobat-sobat tanduran juga memiliki tekniknya masing-masing. Tetapi kalau ketika saya melakukan perpindahan seperti ini, pindah tanam atau menyemai, itu saya biasanya pakai air jakaba. Entah kenapa ya, entah ini karena ketidaksengajaan ketika saya pertama kali pindah semai dari tomat, dan kebetulan itu yang saya pindah, yang saya kocor dengan air jakaba itu tidak ada yang layu sama sekali, langsung bisa adaptasi. Makanya selanjutnya saya langsung melakukan seperti ini. Saya siram dengan air jakaba secukupnya saja. Ya saya kira-kira saja ya. Yang penting media itu cukup basah, kira-kira ya bisa diserap oleh tanaman itu ya, tidak terlalu banyak. Kalau sobat tanduran pengen menyiram sampai basah ya monggo. Atau seperti saya seperti ini hanya sedikit-sedikit. Ya itu pilihan. Yang penting dikocor dengan air jakaba. Kalau yang masih bingung air jakaba itu apa, silakan simak di video saya yang lain. Itu sudah saya buatkan air jakaba itu seperti apa, terus hasilnya seperti apa di beberapa percobaan sudah saya buktikan, dan ini salah satunya ya. Ketika pindah tanam juga kita berikan air jakaba. Maka hasilnya bagus sekali. Tanaman itu cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Bahkan ada yang saya buktikan itu cepat menumbuhkan akar. Itulah salah satu manfaat dari air jakaba. Untuk manfaat lain nanti saya coba buatkan video yang lainnya. Untuk yang ini lengkuas sudah selesai. Hasilnya semoga nanti cepat besar, cepat tumbuh tunas baru. Lalu siap saya pindahkan ke media. Itu ya, media dari karung. Ini ada 10 yang di sini ya, sama yang tadi, yang awal tadi yang sebelah sana ada 3. Jadi totalnya ada 13 calon yang nanti bisa saya pindahkan di karung. Semoga nanti ini dapat menghasilkan dan siap menyusul di rimpang-rimpangan yang lain. Nanti saya buatkan lain. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan. Saya akhiri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.